Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu ya. Di subtema 3 ini kita belajar tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sekarang, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan infeksi pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus berpergian keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan yang lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat dengan cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dengan kata tanya. 1. Apa? 2. Siapa? 3. Di mana? 4. Bagaimana? 5. Mengapa? Kata tanya apa? Contoh pertanyaannya, apa saja zat berbahaya yang terkandung dalam asap kebakaran? Jawabannya, asap kebakaran mengandung zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Kata tanya siapa? Siapa yang terganggu akibat kabut asap? Jawabannya, kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang yang kondisinya sehat maupun sakit.
Kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana daerah yang memiliki indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat? Jawabannya, indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Jawabannya pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak sehat? Jawabannya, karena menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga yang mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan. Sekarang ayo renungkan, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Jawabannya, kita menjaga kesehatan organ pernafasan agar terhindar dari sakit organ pernafasan. Lalu, yang kerja sama dengan orang tua, apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan? Jawabannya, tidak merokok, olahraga teratur, dan lain-lain. Ini hanya alternatif jawaban saja. Nah, kamu bisa membuat jawaban lain yang lebih bagus. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.